Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 28. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dengan bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 28 yang menyajikan 3 perikop, yaitu ke Listra dan Derbe di Likaonia ayat 8 sampai 21a, menguatkan murid-murid dan mengangkat penatua-penatua dalam perjalanan kembali ayat 21 sampai 25, dan kembali ke Antiokhia mengakhiri perjalanan kali pertama ayat 25 sampai 28. Paulus melihat seorang lumpuh dan berkata kepadanya, "Berdirilah tegak." Orang itu pun melonjak berdiri lalu mulai berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena dialah yang berbicara. Kata Latin Zeus adalah Allah pemimpin dalam mitologi Yunani, sama dengan Jupiter dalam mitologi Romawi.
Hermes, utusan Allah, sama dengan Merkurius dalam mitologi Romawi. Lalu datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ketika Barnabas dan Paulus mendengar hal ini, mereka mengoyakkan pakaian mereka lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Perbuatan sia-sia di sini mengacu kepada berhala dan penyembahan berhala. Pemberitaan Paulus kepada orang bukan Yahudi ini berdasar pada penciptaan Allah. Di ayat 16, Paulus dan Barnabas melanjutkan mengatakan bahwa Allah pada zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Kemudian di ayat 17, mereka mengucapkan perkataan yang menjamah, perkataan untuk menjamah hati para pendengar. Ini adalah pemberitaan Injil yang sangat baik. Paulus memberitahu mereka bahwa Allah adalah pencipta dan bahwa Dia selalu baik kepada mereka, memberi mereka hujan dan panenan, supaya hati mereka penuh dengan sukacita. Pemberitaan ini menjamah hati para pendengarnya. Perkataan ini singkat tetapi menyingkapkan dan menjamah. Paulus memberitakan Injil dengan sangat berhikmat dan baik. Setelah Paulus dan Barnabas membawa kabar baik ke kota Derbe dan memperoleh banyak murid, lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ini bukanlah Antiokhia yang darinya mereka diutus keluar pada perjalanan ministry ini, tetapi ini adalah Antiokhia di Pisidia, Antiokhia di Asia Kecil. Paulus dan Barnabas menguatkan jiwa murid-murid itu dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di sini, perhatian mereka bukanlah pada roh murid-murid, melainkan pada jiwa mereka. Jiwa manusia terdiri atas pikiran, emosi, dan tekad. Menguatkan jiwa murid-murid berarti menguatkan mereka. 1. Dalam pikiran mereka, supaya mereka boleh mengetahui serta memahami Tuhan dan hal-hal tentang Tuhan. 2. Dalam emosi mereka, supaya mereka mengasihi Tuhan dan memiliki hati untuk kepentingan Tuhan. 3. Dalam tekad mereka, supaya mereka kuat untuk tinggal bersama Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Paulus dan Barnabas juga menasihati murid-murid untuk bertekun di dalam kepercayaan. Ini mengacu kepada berbagai aspek tentang Kristus yang dipercayai oleh kaum beriman. Tetap hidup di dalam kasih karunia Allah adalah menikmati Allah Tritunggal. Tetapi untuk bertekun di dalam kepercayaan, kita bukan hanya perlu melatih roh kita untuk menikmati Allah Tritunggal, tetapi juga perlu melatih pikiran kita untuk mempelajari wahyu perjanjian baru. Semuanya itu tercakup di dalam kepercayaan yang objektif ini. Kaum beriman di Listra, Ikonium, dan Antiokhia telah menjadi kaum beriman selama kurang dari setahun. Ketika Paulus dan Barnabas mengunjungi kota-kota itu untuk kali pertama, gereja-gereja didirikan. Kemudian Paulus dan Barnabas pergi ke tempat-tempat lainnya dan akhirnya kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Kerajaan Allah menjadi topik utama pemberitaan para rasul dalam amanat mereka setelah hari Pentakosta. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan material yang terlihat oleh mata manusia, melainkan kerajaan hayat ilahi. Inilah perkembang luasan Kristus sebagai hayat ke dalam orang-orang berimannya, sehingga membentuk suatu ruang lingkup yang di dalamnya Allah berkuasa dalam hayatnya. Masuk ke dalam kerajaan Allah adalah masuk ke dalam kenikmatan yang penuh akan Kristus sebagai kerajaan itu. Roma pasal 14 menunjukkan bahwa kehidupan gereja pada hari ini adalah kerajaan Allah, yang mana kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita semuanya adalah hasil dari kenikmatan akan Kristus yang al-muhid sebagai kerajaan Allah.
Kerajaan Allah adalah kehidupan gereja, dan kehidupan gereja adalah suatu alam kenikmatan akan Kristus yang bangkit dan naik ke surga. Ayat 23 mengatakan, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Frase di tiap-tiap jemaat dalam pasal 14 ayat 23 sama dengan di setiap kota dalam Titus pasal 1 ayat 5. Perbandingan dua frase ini tidak hanya menunjukkan bahwa batas wilayah suatu gereja lokal adalah kota tempat gereja itu berada, tetapi juga menunjukkan bahwa di dalam sebuah kota seharusnya hanya ada satu gereja. Kepenatuaan dari sebuah gereja lokal seharusnya meliputi seluruh kota tempat gereja itu berada. Kepenatuaan yang unik seperti ini dalam sebuah kota akan menjaga keesaan unik tubuh Kristus dari perusakan. Satu kota seharusnya hanya memiliki satu gereja dengan satu badan kepenatuaan. Menurut ayat 26, dari Atalia, Paulus dan Barnabas berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Kasih karunia atau anugerah ini adalah Kristus yang bangkit menjadi roh pemberi hayat untuk membawa Allah Tritunggal yang telah melalui proses di dalam kebangkitan ke dalam kita sebagai hayat dan suplai hayat kita, agar kita dapat hidup di dalam kebangkitan. Ketika Paulus dan Barnabas tiba di Antiokhia, mereka mengumpulkan gereja bersama-sama dan menceritakan segala sesuatu yang telah Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Perhimpunan ini adalah untuk bersekutu tentang pergerakan Allah dalam penyebaran Injilnya, bukan untuk memberi laporan tentang misi mereka. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih padamu untuk firman pagi ini. Tuhan memberi kami teladan bagaimana para rasul bergerak bersamamu bagi penyebaran Injilmu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan pakailah kami, Tuhan, supaya kami boleh disusun oleh firman kebenaran, disusun oleh kerajaan Allah, dan terus menikmati, terpelihara di dalam kasih karunia Allah, yaitu Allah Tritunggal yang telah melalui berbagai proses menjadi kenikmatan dan pengalaman kami. Tuhan, kami juga mau bekerja sama dengan Dikau. Oh, menurut roh itu, Tuhan, pergi memberitakan Injil. Bergerak bersamamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Pakai kami terus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.